dibawa oleh Belanda, yaitu Yaman, Hadramaut, golongan Ba'alwi Habaib. Makanya fitnah komunis di Indonesia itu adalah semua tokoh-tokohnya komunis itu habaib semua. Pada tahun 1943 mulai muncul saudara-saudara sekalian, apa 1945 mulai muncul saudara-saudara sekalian faham komunisme yang ada di Indonesia. Akhirnya mau dibuat partai PKI, membuat fitnah di Indonesia, sudah membunuh ribuan nyawanya para ulama, para kiai, ribuan nyawanya para ulama, para kiai kampung, ribuan nyawanya para kiai, para ulama pribumi. Itu yang menggagas itu siapa? Yang menggagas adalah saudara Musa. Musa itu siapa? Musa adalah Al-Habib, Musa bangsanya Al-Munawwar. Pada tahun 1965 terjadi gerakan 30 SPKI. Banser akeh sing diracun, kiai ini dicincang, orang mau kiai, jenderal pentolan Indonesia dicincang habis oleh mereka yang mengatasnamakan komunis dan pergerakan G30 SPKI. Ternyata di belakangnya itu ada, ternyata yang mimpin pembunuhan ulama NU, membakar pesantren itu sopo? Mereka ternyata adalah kaum habaib DNAID, namanya Al-Habib Ahmad Al-Aidid, membunuh para ulama, para kiai, tangannya penuh dengan darah kalau kiai dari para ulama NU. Ini wong NU gak sadar, yang keterlaluan sampai gak usah tadi pengurus NU. Saudara-saudara sekalian, makanya saudara-saudara sekalian, ini banyak cerita-cerita semacam itu. Bukan itu aja, banyak sekali cerita-ceritanya. Apalagi semakin banyak dikaji referensinya, kitabnya, semakin banyak keluar biasa hal-hal yang tidak baiknya. Karena mereka itu Syiah Imamiyah, ideologinya adalah ideologi Yahudi. Walaupun mereka ada yang Islam, tapi tetap sifat Yahudi, karakter dan ideologinya tidak pernah hilang. Banyak yang condong di komunis, banyak yang condong di komunis. Irak apa Yaman ketika itu bersatu, Republik Yaman bersatu, dipecah belah oleh siapa? Dipecah belah oleh kaum Ba'alwi yang mengaku dirinya cucunya Rasulullah. Tapi nyata-nyata setelah dipecah, kemudian kaum Ba'alwi berada di Yaman Selatan. Nyata-nyata ternyata akhirnya mereka membentuk Republik Komunis Yaman Selatan. Bukan Islam tapi komunis Yaman Selatan. Wakil presidennya namanya Abdurrahman Al-Jufri, Habib Abdurrahman Al-Jufri. Ini adalah bapaknya Habib Ali Al-Jufri, yang kata Habib mengatakan kalau ingin melihat wajahnya Rasulullah, lihat saja wajahnya Habib Ali Al-Jufri. Ini bapaknya Habib Ali Al-Jufri itu terusir dari Yaman. Kenapa? Sebab beliau terakhir menjabat wakil presiden Republik Komunis Yaman Selatan yang diusir oleh orang-orang Yaman. Di antaranya siapa lagi? Partai Sosialis Yaman yang bergerakkan Leninisme dengan Marxisme. Karl Marx dengan Lenin itu genetikanya sama dengan Habibnya sampean. Apa? Genetika Yahudi Askenazi. Lenin genetika Yahudi Askenazi. Karl Marx genetika Yahudi Askenazi, termasuk Profesor Dr. Snoek Hogrone Belanda yang menjajah sampean pura-pura jadi Islam, yang disebut dengan menyamarkan dirinya menjadi yaitu Haji Abdul Ghafur, itu juga genetikanya Yahudi Askenazi. Termasuk Van der Berg yang membelokkan nasabnya Wali Songo juga Yahudi Askenazi. Termasuk Habib sampean Yahudi Askenazi. Mereka sama-sama satu keluarga bergerak di dunia untuk menguasai dunia.
Saudara-saudara kalian, melek napa mboten? Melek napa mboten? Masya Allah, saudara-saudara sekalian. Kemudian saudara-saudara sekalian, di antara lagi adalah ketua partai komunis Yaman, sosialis Yaman, siapa? Namanya Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Perdana Menteri Republik Komunis Yaman Selatan siapa? Al-Habib Haidar Abu Bakar Al-Atos. Mau apa ente? Mau marah sama siapa? Sok, muhibbinnya ada yang mau marah. Sok, fakta sejarah itu seperti itu. Bagaimana itu datanya? Klarifikasi. Makanya ada catatan sejarah mengatakan bahwasannya yang memperkenalkan komunis di Indonesia itu bukan orang Indonesia. Di Indonesia itu dulu tidak kenal komunis. Indonesia itu tidak kenal komunis. Komunis itu bukan mazhab asli Indonesia, bukan. Komunis itu bukan mazhab ahli Indonesia. Mazhab asli Indonesia itu apa? Satu adalah Hindu, nomor dua adalah Buddha, animisme, dinamisme. Mazhab asli Indonesia di antaranya adalah Islam Brahman, Islam Brahman, Islam Kapitayam, Islam Sunda Wiwitan, Islam Kejawen. Kejawen asalnya Kejavaan. Kejavaan itu asalnya dari keturunannya Javen bin Javid bin Nuh, karena orang Jawa itu keturunannya Nabi Nuh. Makanya orang Arab apa orang-orang Eropa kalau bilang orang Jawa bukan Javais tapi ono ene Javanis. Itu namanya agama Brahman yang terakhir dibawa oleh kaum Hawariyun, yaitu agama tauhidnya Nabi Ibrahim Brahman, membawa konsep monoteisme, Tuhan sebagai peralihan daripada bahasa Allah Subhanahu wa taala diganti yang. Kalau nyebut Allah maka dibunuh oleh Roma, maka nama Allah diganti dengan yang oleh orang Cina Selatan, apa Cina kuno. Orang Cina kuno itu menurut Profesor Dr. Kamal Shalibi mengatakan mereka termasuk Banu Israel, maka dari itu adat budayanya pakai gamis. Di sana ada catatan-catatan Nabi Muhammad juga ada, Kanjeng Nabi bakal teka ada, cuma di ciri apa dialibasakan Cina kuno, termasuk lafaz Allah diganti dengan yang. Tuhan yang satu tidak diperanakan, tidak punya anak. Tuhan yang satu maha kuasa, pemilik langit dan bumi, dan kita akan kembali kepada Dia. Yang ini adalah bahasa kuno Cina sebagai peralihan dari lafaz Allah. Sebab kalau disebut Allah maka mereka akan dibunuh oleh apa? Dibunuh oleh apa? Dibunuh oleh Roma. Maka kemudian ini agama Brahman ini diperkenalkan, yaitu ada di tanah Sunda, ada di tanah Jawa yang disebut Kejawen, yang disebut Kapitayam, yang disebut Sunda Wiwitan. Maka orang Sunda Wiwitan yang ada di Baduy, Kejawen yang ada di kampung-kampung Jawa, walaupun mereka nggak sholat, tapi kalau tanya Gustine sampean sapa? Ya Allah. Makanya orang NU dan para wali songo ketika sholat dialibasakan menjadi sembahyang, enggak begitu keberatan. Apa sebab? Sebab yang adalah ahli bahasa daripada Allah, bahasa Cina kuno, nggak ada bedanya. Curah orang HTI ini kadang-kadang sok reseh, sembahyang itu Hindu, kalau kita itu sholat sembahyang Hindu. Kalau Hindu bukan yang apa Hindu? Hindu itu Brahmana, Wisnu dan Siwa. Kalau Buddha, sang Buddha Gautama nggak ada istilah yang.
Kalau disebut Sang Hyang Widiwasa itu berarti agama Brahman yang dipegang sebelum Hindu dan Buddha, sebelum animisme dinamisme, yang datang dari diantaranya adalah dari Cina kuno, yaitu adalah agama tauhidnya Nabi Ibrahim, disebut agama Brahman. Jadi Sunda wiwitan kapitayan, begitu juga menjadi kejawen. Ngerti gak ngerti, sementing mangkut beres. Mungkin apa mboten? Komunis tidak dikenal oleh orang Indonesia. Yang memperkenalkan komunis iku sapa? Baalwi, yaitu adalah Belanda, dari orang-orang dibawa oleh Belanda, yaitu Yaman, Hadromaut, golongan Baalwi Habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua sudah menyaksikan cuplikan video bersama Gus Abbas Buntet. Memang menyakitkan seumpama kita mendengarkan dari cuplikan video tersebut. Tetapi yakinlah bahwa sejarah kelam pemberontakan G30 SPKI gitu, itu ada sangkut pautnya dengan Bani Baalwi. Mereka bermarga habaib, mereka bermarga dari golongan Hadromi atau Yamani. Makanya sedikit flashback ke belakang. Apakah ada korban dari kebengisan, kebrutalan PKI menimpa para habib? Saya pastikan tidak ada. Kebanyakan yang meninggal adalah para kiai-kiai pribumi, kiai-kiai yang jujur, kiai-kiai yang betul-betul tulus mengajari kita semua alif ba ta sa jim ila akhirih, sehingga kita tahu bagaimana cara mengeja Al-Quran. Mereka dibantai, dianggap sampah. Masya Allah, sungguh tragis. Ternyata baru sekarang kita ngeh, baru sekarang kita sadar, ternyata otak dibalik semua itu adalah Bani Baalwi. Ini menyakitkan, tetapi ini fakta yang harus diungkap. Kami sangat memberikan apresiasi kepada Gus Abbas yang berani belak-belakan, buka-bukaan. Karena hari ini mereka sudah keterlaluan. Di luar batas, berani membelak-belokkan sejarah bangsa dan bernegara kita. Berani merubah nama-nama tokoh yang penting buat kita sebagai warisan yang kita wariskan kepada anak cucu kita. Mereka hari ini, mereka luar biasa biadabnya. Terus lagi, orang Nusantara itu tidak mengenal ateis, tidak mengenal anti Tuhan. Dari awal peradaban Nusantara, dari sejarah awal Nusantara, orang Nusantara sudah mengenal Tuhan walaupun beda Tuhannya. Punya agama, tidak ada dari golongan ateis. Anti Tuhan itu tidak ada. Dan ternyata kalau ditelusuri lagi, kemunculan PKI itu dari para Habib Bani Baalwi, DN Al-Aidid marganya, Muso, Barakbah marganya. Ngeri kan? Dan ini fakta. Fakta. Dan ini harus dipubliskan biar semua orang tahu. Terus mereka gayanya itu sok anti PKI, padahal saudaranya sendiri yang PKI. Indonesia dengan budayanya yang luar biasa, Nusantara dengan budaya Nusantara, tidak ada sejarah Nusantara ini
ada bibit-bibit ateis, tidak ada. Kalau belum mengenal Allah memang ada, tapi mengenal Tuhan dari dulu itu sudah ada. Lah, ini loh yang harus kita ketahui bersama. Ternyata yang membawa bibit-bibit ateis anti Tuhan, kalau terkenal di Indonesia namanya PKI, Partai Komunis Indonesia, itu ternyata mereka sesuai dengan asal muasalnya. Yaman Selatan itu basisnya Partai Komunis. Dan ini fakta. Silahkan bantah. Kalau kalian punya data, silahkan dibantah. Tapi ini fakta, sulit untuk dibantah. Ngeri. Dan ini menjadi perhatian kita semua tentunya. Untuk selalu memperkuat kewaspadaan kita terhadap trik manuver yang selalu mereka mainkan sampai detik ini. Ngeri memang. Tapi inilah kenyataan realita sejarah yang harus kita publiskan biar semua tahu, biar semuanya jelas, tidak ada tedeng aling-aling. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.